Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Prasetyo dengan NPM 2021 Saya dari kelas 1 S1A dan saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kami yang tentunya ada 2 berita, dan di sini saya akan menjelaskan berita salah satunya yaitu tentang pentingnya vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifikasi terhadap suatu penyakit tertentu hingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan, dan sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksin, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifikasi terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan memberi vaksin tersebut. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkannya. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID tentunya. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia di atas 50 tahun, orang yang bekerja yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksin ini akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Kedokteran Spesialis. Dalam penanggulangannya pandemi COVID-19 ini, upaya vaksin dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat di penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 ini halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks yang mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 ini berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut bertanda bahwa vaksin tersebut bekerja di tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus. Terlepas dari resiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh sebagian faktor, misalnya kondisi kesehatan seseorang serta kondisi dan kesehatan seseorang, proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibanding resiko terjangkitnya penyakit virus yang lebih mengancam nyawa. Sumber ini didapati dari link Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dan vaksin COVID-19 halal dan thayyib dan mengupas kipi efek samping vaksin COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiansa, NPM 202146500034, kelas S1A. Saya akan mempresentasikan unsur-unsur komunikasi artikel 1 dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Unsur yang pertama ada pengirim. Pengirim ini berasal dari laman web Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang kedua ide. Ide adalah pokok bahasan. Pokok bahasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini adalah tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Ketiga, encoding. Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini menulis artikel dengan judul pentingnya vaksinasi COVID-19, kemudian memberitahu tujuan vaksin itu untuk apa, manfaatnya, cara penanggulangannya dengan 5M, yaitu masker yang dipakai double, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitas, dan juga ada fasilitas mobil layanan keliling vaksinasi untuk masyarakat Kota Surakarta. Keempat, ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini melalui laman atau website situs yang bisa dilihat oleh masyarakat yang bernama Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk menyebarkan berita tentang vaksin. Lanjut kelima, ada penerima. Pesan tersebut ditujukan untuk masyarakat Kota Surakarta dan bisa juga untuk masyarakat lain karena bisa dilihat dari website Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang bersifat umum. Keenam, decoding. Penerima memahami artikel tersebut dengan pemikiran yang positif karena telah mengetahui tujuan dan manfaat dari vaksin itu sendiri. Terakhir, ketujuh, yaitu umpan balik. Untuk benar-benar meyakinkan penerima atau masyarakat bahwa vaksin itu tidak berbahaya karena telah dijelaskan seperti manfaat, tujuan, umur yang harus mendapat vaksin, kenapa bisa terjadi efek sampingnya, dan cara penanganannya. Kemudian lanjut tentang analis artikel 1 dari website atau situs Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan judul pentingnya vaksinasi COVID-19. Dalam artikel ini, penulis ingin menyampaikan betapa pentingnya vaksinasi COVID-19 di masa-masa seperti ini. Sejak adanya COVID-19 di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju untuk melakukan vaksinasi. Padahal pemberian vaksin itu sangat penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan ekonomi sosial negara. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan sistem kekebalan dalam tubuh. Tujuan yang ingin dicapai agar mengurangi angka kematian dan angka yang terkena virus ini. Meskipun tidak sepenuhnya melindungi, tetapi lebih bisa memperkecil kemungkinan terkena virus COVID-19 ini. Karena ada juga yang tidak bisa menerima vaksin karena alasan tertentu seperti di bawah umur 18 tahun dan yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Jadi dengan mendapatkan vaksinasi, Anda melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh dari virus corona. Kemudian arti dari meme artikel 1 yaitu mengartikan bahwa banyak orang-orang yang masih belum percaya adanya virus corona ini, dan banyak juga masyarakat yang termakan berita hoax tentang vaksin tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Wulandari dengan NPM 2021 4655020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hoax bikin vaksinasi COVID-19 di Sulsel melambat. Kesimpulan dari artikel tersebut ialah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengadilan Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Muhammad Dong, mengatakan cakupan vaksinasi pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan melambat diakibatkan penyebaran hoaks berdasarkan data dari Satuan
Tugas Sulsat angka vaksinasi terendah hingga 9 Oktober 2021 ada pada Kabupaten Jenoporo dengan mencapai 14,89%, kemudian disusul oleh Kabupaten Bon 21,86% dan Kabupaten Sinjai 23%. Daerah tersebut adalah daerah yang sebelumnya memang rendah cakupan vaksinasinya. Banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 sudah tidak ada lagi dan membuat para petugas kesehatan dan pemerintah kesulitan meningkatkan kecakupan vaksinasi. Artikel ini diambil dari liputan6.com. Lalu dalam artikel ini membuat unsur-unsur komunikasinya ialah yang pertama itu ada pengiriman melewati liputan 6 cek fakta. Lalu yang kedua ada ide pokok bahasa dari liputan 6 cek fakta adalah tentang hoaks bikin vaksinasi COVID-19 di Sulsat melambat. Yang ketiga ada encoding. Penulis artikel liputan 6 menulis tentang data-data daerah yang rendah cakupan vaksinasi dan kabar hoax. Kemudian sebagian daerah telah divaksinasi dengan pengertian pentingnya vaksinasi. Dan ada beberapa daerah yang sulit karena menganggap bahwa COVID-19 sudah selesai. Yang keempat, saluran komunikasi, yaitu menggunakan website atau situs yang bernama Liputan 6 Cek Fakta untuk melakukan vaksinasi karena beberapa daerah termakan berita hoax. Yang kelima ada penerima, yaitu para masyarakat Sulawesi Selatan mencakup beberapa daerah yang termakan berita hoax. Nama saya Maya Sukabegung dengan nomor NPM 2021 46 500 100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu unsur-unsur komunikasi sesuai artikel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di poin nomor 6 ini umpan baliknya ialah meyakinkan para masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita hoax. Untuk poin nomor 7 decodingnya ialah penerima memahami agar tidak termakan oleh berita-berita hoax dan mengerti bahwa dengan melakukan pengertian pada masyarakat. Di dalam artikelnya tercantum, dengan melihat keadaan ini dan adanya prediksi gelombang ketiga saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Muhammad menghimbau agar seluruh elemen terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan terus waspada akan penyebaran hoax. Nah, untuk analisis artikel keduanya ialah banyak adanya peredaran hoax vaksinasi membuat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menurun, sehingga membuat cakupan vaksinasi mengalami perlambatan. Berdasarkan data angka vaksinasi terendah dengan capaian 14,89%, kemudian disusul 21,86% dan 23%. Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 sudah tidak ada lagi dan membuat para petugas kesehatan dan pemerintah kesulitan meningkatkan cakupan vaksinasi. Dengan melihat keadaan ini, seluruh elemen terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan terus waspada akan penyebaran hoax. Dan di sini juga saya akan menjelaskan meme pada artikel kedua. Pada meme di sini menggambarkan keadaan masyarakat saat ini yang tidak mempercayai lagi keberadaan COVID-19 dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar adanya. Sehingga segelintir orang ikut mempercayai hal tersebut dan banyaknya masyarakat yang termakan oleh berita hoax tanpa mencari tahu terlebih dahulu fakta yang sesungguhnya dan tidak menggali informasi yang valid tentang kebenaran COVID-19. Terima kasih.